أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu serta kajian yang saya hormati dan muliakan, yang bersama-sama hadir di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Mari kita mengawali kuliah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kuliah kita hari ini tentang i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan ayat 24. Gimana kajian selengkapnya? Ikutilah. Kuliah kita ini belum bisa bergerak, Pak Ali. Gimana? Jadi tidak bisa bergerak, biasanya bisa. Apa yang salah? Nah, di sini. Baik, terima kasih Pak Ali, matur nuwun. Hadirin, kita akan memulai karena kita akan menjelaskan kemukjizatan Al-Quran, maka kita akan menjelaskan pengertian Al-Quran berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam definisi Al-Quran. Ini ada 5. Nah, yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Kalam itu ucapan, firman itu kata. Kalamullah. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Itu firman Allah. Al-Munazzalu, yang diturunkan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalam Allah ini ada yang diturunkan kepada Nabi Adam, ada yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Lut, kepada Nabi Sulaiman, Dawud, Sulaiman, Yahya, Isa. Nah, beda-beda. Jadi Al-Quran harus disebut nomor 1 kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-maktub fil masahib, yang sudah tertulis dalam mushaf. Nah, mushaf itu Al-Quran yang tidak ada terjemahnya, itu mushaf. Kalau Al-Quran ada terjemahnya disebut Al-Quran dan terjemahnya. Nah, Bapak dan Ibu kalau datang ke masjid, buka Al-Quran, ada temukan Al-Quran yang Al-Quran saja, tidak ada terjemahnya. Nah, itu mushaf. Tapi kalau terjemah Al-Quran tidak boleh terjemah saja tanpa mushaf. Makanya nanti Al-Quran dan terjemah. Yang disebut Al-Quran tadi mushaf. Al-manqul bitawaturi, sampai kepada kita dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan tentang 2 hal. Tentang konten, isi, tentang transformasi. Transformasi itu peralihan dari generasi sahabat sampai kepada kita, kan butuh waktu, butuh periode, butuh berapa generasi. Tapi itu sebenarnya tawatur. Tawatur itu tidak ada unsur kebohongan, tidak ada manipulasi, tidak ada keraguan. Itu namanya mutawatir. Yang keempat, al-muta'abbad bitilawati, membacanya bernilai ibadah walaupun yang dibaca 1 huruf. Itu bernilai ibadah, seperti alif lam mim. Coba saya ingin bertanya, ketika kita baca alif lam mim, kita baca berapa huruf? Berapa huruf? 3. Kalau Rasulullah menghitungnya 9.
Karena bukan huruf yang dibaca, bunyi. Kalau huruf 3, alif, lam, mim. Tapi kalau bunyi, alif, a, l, lip, itu 3. Coba, a, li, f. Gitu ya. Alif, 3. 3 ucapan. Lam, itu 2, tanda panjang. Mim, lam, itu 3. Lam, itu 3. Mim, itu mim, ya, mim. Mim. Jadi 9. Karena bukan ngitung huruf, menghitung suara, menghitung bunyi. Yang dikasih pahala itu suara, bunyi, gerak, kerja. Gitu. Ya, betul Pak, coba. Bapak mengucapkan satu huruf. Nun. Itu berapa huruf yang dinilai? 3. Masya Allah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini tadi yang tadi itu. Sengaja tadi saya mengutip dari kitab Ulumul Quran berbahasa Arab. Nah ini kalau di Indonesia kan seperti ini. Silakan Pak Uli, mohon dibaca kembali. Al-Quran itu memiliki 5 unsur definisi tapi harus digabungkan. Yang pertama Al-Quran adalah, silakan Pak Uli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, termaktub di dalam mushaf Al-Quran. Yang ketiga, sampai kepada kita dengan mutawatir. Yang keempat, membacanya bernilai ibadah. Yang kelima, merupakan mukjizat walaupun hanya 1 surah. Nah, kita akan menjelaskan yang mengupas yang terakhir. Tentang ijaz. Ijaz itu mukjizat. Dari 4 ini kita malam ini akan lebih menggali yang terakhir. Mukjizat. Kenapa harus 5-5-nya? Ya supaya tergambar pengertian Al-Quran dengan lengkap. Nah, apa arti ijaz? Secara harfiah, ijaz itu dikira jaja yul'aliju ijaz, mengungguli. Jadi Al-Quran itu mengungguli kitab-kitab lain, pandangan lain. Semua pandangan yang berasal dari manusia itu berada di bawah, Al-Quran di atas. Allah unggul, tinggi. Gitu. Tapi kalau tidak mampu mengungkapkannya, orang jadi tidak pede dengan Al-Quran. Al-Quran gitu aja. Padahal kalau digali akan tahu bahwa Al-Quran mengungguli. Mengungguli apa coba? Kalau konsep tentang Tuhan, mengungguli kalau sistem sosial, misalnya, mengungguli pandangan liberalisme, kapitalisme, materialisme, sekularisme, yang kemudian itu pernah dijadikan ideologi yang dianut oleh jutaan manusia. Ya kamu sesat semua karena memegang kepada sesuatu yang nggak tahu yang lebih unggul. Kamu aja nggak tahu Al-Quran, kamu tidak menggali. Padahal kalau mau tahu, pikiran kamu itu bisa dievaluasi karena Al-Quran lebih unggul. Nah, gitu. Yang kedua, menaklukkan. Jadi kalau ada orang mau melawan Al-Quran, Al-Quran bisa mengalahkan. Tapi di tangan siapa? Di tangan ulama yang lurus, di tangan yang bengkok, ya enggak. Ikut Al-Quran, ikut bengkok. Di tangan yang lurus Al-Quran jadi energi, di tangan yang bengkok Al-Quran jadi bumerang. Betul. Yang ketiga, hampir sama dengan melemahkan. Jadi ada orang kalau ingin, nggak benar Al-Quran. Misalnya, hukum waris itu yang benar adalah 1:1. Laki-laki 1, perempuan dapat 1. Itu lebih adil. Itu lebih modern. Itu lebih equality. Oh, itu lebih menggarap rasa keadilan. Coba gali. Pasti yang 1 lawan 1 lemah dibandingkan dengan Al-Quran. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Cuma untuk bisa menggali,
harus pakai ilmu Al-Quran gitu. Kalau nggak bisa menjelaskan ya akan kalah dengan pandangan lebih rasional, lebih hebat. Bab waris itu seperti digagas oleh almarhum Menteri Agama zaman Orde Baru, Munawir Sadari, satu laki-laki, satu perempuan. Gitu. Nah, karena itu kajian Al-Quran dibagi dua. Ada yang kajian Al-Quran lurus, ada yang Al-Quran bengkok. Nah, sekarang agak susah. Tuh, di Indonesia, kajian Al-Quran yang lurus itu di kampus-kampus ya satu dua ada, tapi sudah mulai terasa berlomba dengan yang bengkok. Gitu kira-kira. Baik, kita lanjut lagi. I'jazul Quran itu berarti keunggulan Al-Quran. Jadi yang kedua tentu Al-Quran menaklukkan kemampuan manusia, termasuk manusia merasa yang terbaik menyusun masyarakat itu adalah sama rata, sama rasa masyarakat tanpa kelas. Itu karma punya cita-cita. Jadi masyarakat itu sepanjang ini ada orang kaya, ada orang miskin, ini pasti ada ketidakadilan. Karena dia berpikir yang kaya akan mengeksploitasi, yang miskin dieksploitasi. Contoh. Jadi dia berpikir bongkar. Radikal, memang radikal. Tidak ada komunis yang tidak radikal. Yang dasarnya radikal, bongkar tuh yang kaya. Yang miskin bangkit. Untuk apa? Supaya terjadi sama rata, sama rasa. Begitu dibongkar, tetap aja politbiro yang kaya. Emang politbiro saja yang kaya. Siapa yang kaya? Ya penguasa, partainya tunggal. Tidak ada yang ngontrol, yang ngawasi. Jadi siapa kekayaan negara yang melimpah? Ya di tangan pejabat-pejabat negara yang sekaligus pejabat partai. Nggak bisa. Kok mau sama rata sama rasa? Contoh umum dulu. Al-Quran nggak begitu. Orang kaya diperlukan, orang miskin diperlukan. Gimana caranya? Bukan dipertentangkan. Namanya kontradiktif. Perjuangan kelas. Ini kuliah sedikit ke komunisme. Sedikit. Bukan gitu caranya. Persaudaraan. Atas dasar iman. Orang miskin beriman, orang kaya beriman. Orang miskin taat, orang kaya taat. Orang miskin ke masjid, orang kaya ke masjid. Titik temunya iman, taat, masjid. Setelah itu gimana mengukur kekayaan? Kolaborasi. Orang kaya butuh manpower. Kerja di tempatku. Jadi orang kaya butuh tenaga dari orang miskin. Orang miskin butuh pekerjaan. Nah, saling membutuhkan. Terjadilah kalau diatur dalam sistem ekonomi yang lebih pelan, maka sebetulnya orang miskin ikut saham. Seharusnya diberikan saham dalam perusahaan. Orang kaya, jadi orang miskin bekerja bukan sekadar mengandalkan tenaga, tapi juga dia memiliki. Nah, itu belum terwujud. Kita baru, tapi oke, belum sampai kepada pemilikan saham. Tapi ini dihargai. Karena itu, bicarakan bagaimana keuntungan bisa juga berbagi dengan cara mungkin rumuskan jalan tengahnya. Bagaimana mendapatkan upah yang bisa mencukupi kebutuhan dasar. Maka muncullah konsep UMK, upah minimum kota, UMR, upah minimum regional. Tapi bukan hanya itu, terus saja diberikan kesejahteraan. Sehingga orang kaya tidak dominan, orang miskin tidak di bawah. Sekarang yang terjadi, orang kaya terus saja menjulang tinggi. Sampai 85% kekayaan di Indonesia di Jakarta, dan itu Cina. Ini makin bawah. Dampaknya ini bisa dibeli. Nah, ini miskin. Pejabat-pejabatnya juga miskin mentalnya, jadi pengkhianat, bisa dibayar, bisa dibeli. Apa mau begini terus? Enggak. Jadi betulnya konsep tentang keadilan sosial berdasarkan ketuhanan itu sudah tepat dengan Al-Quran. Tinggal siapa yang melaksanakan. Itu kira-kira. Nah, karena dalam Islam,
Tidak ada orang miskin punya pikiran ingin menghancurkan orang kaya. Yang ada adalah menjaga, melindungi, memelihara. Kenapa? Karena dapur bersama. Ini kan untuk kehidupan kita bersama. Orang kaya dengan membayar zakat, lalu memberdayakan. Besok-besok pekerja-pekerja di tempat kita jadi ikut kaya. Karena ada upaya pemberdayaan lewat zakat. Terus saja. Nah, itu yang disebut dengan keadilan distributif. Bukan keadilan distributif, keadilan kumulatif. Bukan keadilan distributif. Baik, terlampau jauh, tapi kira-kira begitu. Ini contoh kalau sistem sosial. Bukan hanya itu. Lalu berikutnya adalah Al-Quran. Ya, baik. Sekarang kita ijaz sudah. Nah, jadi kembali ke Al-Quran, ijaznya itu bisa dilihat dari 3 sisi. Pertama dari bahasa, 2 dari aspek sains, 3 aspek prediksi tentang al-gaib. Bapak dan Ibu yang terhormat, ini sebetulnya saya meringkas dari skripsi. Karena skripsi saya dipertahankan di jurusan sastra Arab, itu adalah ijaz Al-Quran. Itu ditulis tahun 1986. Baik, nah sekarang mari kita ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, jika kamu fi roibin, dalam keraguan. Jadi jika kamu, wahai orang-orang Mekah, ragu, mimma nazalna ala abdina, tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami itu Nabi Muhammad. Jika kamu ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Nah, jadi orang itu ragu. Karena orang Mekah itu menolak 5 hal. Pertama, menolak Muhammad bukan Nabi. Muhammad bukan Nabi. Kedua, Muhammad bukan Rasul. Ketiga, Al-Quran bukan kitab Allah. Al-Quran itu karya sastra, karya Muhammad. Muhammad bukan Nabi. Kedua, Muhammad bukan Rasul. Ketiga, Al-Quran bukan kitab suci. Al-Quran bukan wahyu. Keempat, tidak ada hidup setelah mati. Kalau sudah mati, mati saja. Tidak ada hidup setelah mati. Tidak ada. Yang kelima, tidak ada surga dan neraka. Kalau ingin bahagia di sini saja hidup, yang kerja di sini. Itu orang Mekah. Jadi orang Mekah sekuler banget pandangannya. Sekuler iya, gitu. Tolak. Nah, sekarang mereka sedang meragukan Al-Quran. Apa kata Allah? Pak, tuh, coba datangkan. Disuratin 1 surat saja. Mislihi, yang semisal Al-Quran. Jadi kamu kalau memang Al-Quran karya Muhammad, coba kamu tunjukkan dari sisi aspek bahasa, sastra, pelang, 1 surat saja. Wad'u, panggil syuhada akum, ahli-ahli kamu. Mana yang ahli bahasa? Ayo kumpulkan para pujangga-pujangga, para sastrawan, kebudayaan. Min dunillah, tanpa beriman kepada Allah. Mana? In kuntum, jika kamu benar-benar shodikin. Jika kamu shodikin, orang yang benar. Benar bahwa Al-Quran bukan wahyu. Benar Muhammad bukan Nabi. Benar Muhammad bukan Rasul. Bukan tidak ada hidup setelah mati, tidak ada akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka. Nah, mari kita sekarang lihat. Nah, sekarang ini kalau diuraikan, nah ini kalau diuraikan kata per kata, maka kita ulang.
Wa'in, jika kuntum kamu, fi dalam, roib itu ragu. Mimma dari nazalna kitab yang kami turunkan ala kepada abdina hamba kami. Jadi jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Pak tuh coba datangkan bisuratin, satu surat saja, misli dari semisal Al-Quran. Wad'u, undang, panggil syuhada akum, ahli-ahli kamu yang katanya pakar, yang tidak beriman kepada Allah, jika kamu benar. Ternyata nggak bisa. Nah sekarang saya tunjukkan, ini saya masih ingat mata kuliah tentang Balaghatul Quran. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita sekarang akan baca sedikit merasakan keindahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Itu satu ayat. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya kiamat. Tapi arti harfiahnya adalah itu berkeberangan gitu. Kiamat itu nanti gunung-gunung itu seperti debu yang berkeberangan. Jadi maknanya dalam satu menggambarkan kiamat, dua menggambarkan debu-debu yang berkeberangan. Lalu mal qari'ah. Gimana kiamat itu? Wa ma adraka, apa yang kamu sanggup pahami, apa yang kamu bisa tangkap, apa yang kamu bisa ketahui, apa yang kamu bisa rasakan. Mal qari'ah. Bagaimana kiamat terjadi? Jadi ketika Allah memilih kata qari'ah, itu ada unsur bahasa itu, ada unsur keindahan, ada unsur kesamaan, ada unsur keindahan, ada unsur simfoni, ada power, ada psikologi, ada perspektif. Isinya banyak banget, padahal satu kata, Al-Qari'ah. Satu kata itu orang bisa mendapatkan 10 inspirasi dari satu kata. Gitu. Sekarang si budayawan Arab nyusun mirip ya yang di bawah. Saya akan baca al-filu mal-fil. Dari sisi kesamaan diksi, kesamaan kata, oke, bisa. Coba baca nih, ini Al-Quran tiruan karya mereka. Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-filu anfun tawil. Dari segi bunyi, oke. Dari diksi, oke. Dari sisi keserasian bahasa, bisa. Dari sisi, banyak yang bisa. Tapi nggak ada isinya. Tahu isinya? Al-filu, gajah. Mal-filu, apakah gajah itu? Wa ma adroka, apa yang kamu bisa pahami tentang gajah? Al-filu, gajah. Anpun tawil, binatang yang hidungnya panjang. Nggak ada isinya, cuma cerita itu. Jadi dia hanya berhasil unsur linguistik itu, unsur bunyi, kesamaan bunyi, unsur singkat, bisa, unsur simfoni, bisa. Tapi tidak ada isi. Jadi artinya tetap ada Al-Quran, nggak bisa dikalahkan. Kalau betul Al-Quran karya Muhammad, kalau betul, mestinya kamu bisa. Muhammad kan bukan sastrawan, bukan budayawan, bukan penyair. Ente-ente yang syuhada itu punya syahadah, punya ijazah asli, bukan palsu. Itu punya bukti syuhada itu, kepakaran yang terbukti. Ternyata nggak bisa. Ya cemen. Cuma mendiskusikan tentang gajah. Coba Al-Qari'ah. Kebayang gimana dunia hancur, gunung hancur, lautan hancur, berteberangan seperti bulu-bulu ayam. Itu Qari'ah. Tergambar psikologinya menakutkan, mengerikan. Itu, dan ada unsur edukasi supaya tidak takut, supaya selamat, beriman.
Kalau ini al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu angkun tawil. Memang bisa berapa ayat? Itu contoh. Jadi nggak bisa toh? Itu. Nah sekarang ijazah Al-Qur'annya dari sisi saya ini turun, Al-Qur'an itu abad ke-7 turun. Wahwa, dan dia Allah alladzi yang marojal bahrain, membiarkan dua laut mengalir. Maroja tuh membiarkan dua laut mengalir. Tapi yang dua itu beda. Hada abun pro, yang ini tawar dan segar. Arbun itu tawar, purok itu segar. Wahada milkun hujan, yang ini asin dan pahit. Dua-duanya laut, tidak ada batas. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Artinya gini, tidak ada batas fisik. Laut itu seperti bendera Jepang, putih semuanya, asin semua. Yang mayoritas asin. Katakanlah bendera Jepang yang putihnya itu mayoritas laut itu asin dan pahit. Tapi di tengah-tengah ada lautan yang tawar, segar. Di tengah-tengah. Itu Allah sudah memberitahu abad 7. Ini surat Al-Furqan ayat 53. Kapan ditemukan oleh manusia? Dan di mana itu terjadi? Ternyata baru ditemukan abad 18. Ketika perenang-perenang itu di Selat Gibraltar antara Afrika dengan Eropa. Kalau orang perenang-perenang itu merasakan awalnya laut yang tadi asin dan pahit. Setelah beberapa mil akan berada seperti di sungai, tawar, segar. Tidak ada yang bisa secara fisik. Tapi air terpisah. Ada batas. Ada namanya barja. Barja itu pemisah. Hijram mahjuro. Nah, bisa ditembus. Itu jadi artinya air ini kan seharusnya mengalir, menyatu. Enggak. Kalau orang berenang lewat saja bisa. Tapi air kalau betul Al-Quran karya Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad belum tahu ada laut semacam itu. Tapi karena ini Al-Quran dari Allah yang menciptakan laut, yang menciptakan alam, ya Allah tahu semua karena Allah yang menciptakan. Itu ijadu gitu. Insyaallah. Nah ini dari sisi sains tentang kelautan. Sekarang satu lagi ijaz juga. Nah, ini dari sisi kedokteran. Saya akan bacakan. Innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat kami, sawfa nuslihim naro. Kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Nah, ini ya, kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, setiap kali kulit ahli neraka hangus terbakar, badalnahum juludan ghairha, kami segera mengganti dengan kulit yang baru. Hangus ganti, hangus ganti, hangus ganti. Liyadzuqul azab, supaya mereka tetap bisa merasakan adab Allah. Nah, karena gini, ini mohon dikoreksi. Saya baca, kalau orang kulit ini terbakar, tapi
diukur berapa persen lukanya. Kalau lukanya tidak sampai 50%, itu masih sel-sel untuk merasakan panas dingin bekerja. Tapi kalau kebakar lebih dari 50%, ini bakar rusak. Nah, kalau sudah rusak, mau dibakar tambah lagi panasnya, sudah tidak merasakan. Jadi kalau orang masukkan, cemplungkan ke dalam neraka. Neraka dengan suhu yang sangat tinggi. Hanya ukuran beberapa detik, hangus. Setelah itu, terus dibakar. Enak aja, sudah tidak merasa apa-apa. Jadi, kalau gitu, betul Yahudi. Masuk neraka. Cuma beberapa detik panasnya, setelah itu tidak merasa apa-apa. Karena kulit-kulit sudah hancur. Ngapain tidak merasa apa-apa lagi, mau dikasih panas berapa derajat pun sudah tidak. Nah, supaya Allah tahu itu. Supaya orang yang masuk neraka itu tetap merasakan pahitnya, getirnya, panasnya neraka, diganti setiap terkelupas. Nah, informasi tentang ini tuh di abad 7 belum diketahui. Temuan tentang kulit punya sifat seperti ini, itu kan gejala abad modern. Apa kesimpulannya? Al-Quran bukan karya Nabi Muhammad. Kalau berdasarkan Nabi Muhammad belum mengetahui kalau kulit itu terbakar lebih dari % lukanya, sudah tidak bisa merasakan panasnya lagi. Gitu. Saya kira dua, kalau prediksi yang gaib, begini. Kita menjadi yakin ada kehidupan setelah mati, setelah Al-Quran memberitahukan. Cuma tidak empiris. Kadang-kadang untuk empiris itu Allah memberikan pengalaman kepada seseorang untuk mengalami apa yang disebut dengan mati suri. Sedikit gambarkan. Sebetulnya mati suri itu bukan mati. Gimana sih penjelasannya? Nah, penjelasannya saya akan menggunakan ilmu tasawuf. Gini, kematian itu pintu yang menghubungkan kehidupan sekarang, dunia dengan akhirat. Di akhirat itu ada, tapi masih tertutup buat kita. Al-Ghaib itu artinya tertutup. Nah, tertutup. Orang meninggal, itu masuk pintu dunia, pintu akhirat dibuka, dia masuk. Orang yang mati suri itu, atau mimpi atau mati suri, katakannya, ruh ini memiliki dua ujung, seperti tali. Orang kita yang masih hidup itu sekarang, itu dua-duanya diikatkan dalam diri kita, jadi nggak bisa keluar karena ujung yang satu diikat kepada tubuh kita, ujung yang satu lagi diikat. Jadi kita belum bisa melihat, belum bisa mengetahui, belum bisa mengetahui kehidupan alam kubur, kehidupan itu gaib buat kita. Sengaja. Lalu orang yang tidur itu dilepas satu. Tapi yang satu lagi masih ingat. Maka orang tidur bisa mimpi. Bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Bisa bertemu ke alam yang belum pernah dialami. Karena ujung yang satu dilepas. Nah, kenapa? Nanti besok kalau bangun, ujung yang satu tuh dibalikan lagi ke sini. Karena itu tidur disebut dengan miniatur kematian. Oleh sebab itu sebelum tidur, sebaiknya wudhu, berdoa supaya ruh tidak gabung dengan orang jahat, tidak gabung setan, gabungnya dengan orang-orang yang zikir. Itu. Nah, orang yang mati suri sama. Jadi ini satu ikatannya, yang satu masih diikatkan. Tapi yang satu dilepas. Dilepas, diizinkan masuk.
ke pintu sehingga dia ketemu, bisa melihat alam kubur, bisa melihat nikmat kubur, bisa melihat tuh karena pintu dibuka. Walaupun ada yang katakan pulang, kamu belum waktu, pulang belum waktu cerita, tidak apa-apa. Nah, tapi nanti di sini orang menganggapnya mati 2 hari, 3 hari, padahal dia mungkin ukurannya hanya beberapa menit, gitu. Nah, suasana ini untuk menggambarkan memang ada akhirat yang tak terlihat itu. Alam kubur itu ada, nikmatnya ada, adabnya ada, gitu. Tapi tetap saja ada yang dengan pengalaman ini menjadi berubah, hijrah, ada yang hanya sesaat, ada dampak itu kembali lagi kehidupan yang abai tentang hidup selamat. Orang beriman menangnya itu karena belum melihat, belum mengalami, tapi yakin. Inilah power iman yang tinggi. Gitu. Belum melihat, ada, belum mengalami, belum menyaksikan, belum empiris, tapi yakin. Keyakinan itulah yang membuat orang beriman keren. Berapapun dikasih usia, mau 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 60 tahun, dia akan tetap bertahan beriman. Orang beriman, misalnya kita dikasih umur 100 tahun, beriman. Sampai ada yang lebih 100 tahun, tetap ada. Karena dia punya prinsip, saya beriman sampai mati. Gitu. Baik, kita akan berakhir. Nah, sekarang ayat yang kedua. Fa'ilam taf'alu. Kalau kamu tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, kamu tidak mampu menjelaskan, kamu tidak memahami, walan taf'alu, dan tidak akan pernah mampu kamu mengungguli Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan untuk diungguli, tapi diimani, dipelajari keunggulannya, bukan untuk dilawan. Maka Allah minta, watakun nar, kamu jaga dirimu, takut, jaga, lindungi dirimu, jangan sampai kamu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu cukup unik. Ayat ini menjelaskan neraka itu seperti bara api, seperti tungku. Nah, manusia di neraka di mana? Waqudu annas. Ada manusia yang jadi bahan bakar. Jadi ada yang dibakar, ada yang jadi bahan bakar. Mana yang paling panas? Bahan bakar. Bahan bakarnya itulah manusia dan batu. Kan batu. Sekarang kita menemukan batu bara. Batu bara juga batu yang bisa melahirkan suhu yang tinggi dan lebih ekonomi dibandingkan dengan energi yang lain. Itu kata para ahli. Jadi bahan bakar itu anas wal hijaro. Manusia dan batu. Nah, itu dipersiapkan bagi orang yang mengingkari Allah, mengingkari Rasul, mengingkari Al-Quran, mengingkari Islam. Tiba-tiba muncul orang modern. Semua agama sama menurut siapa? Menurut kamu atau menurut Allah? Saya kira ini, jadi ayat ini kalau diuraikan detail, fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak sanggup, tidak bisa, walan taf'alu, dan kamu tidak akan pernah bisa melawan Allah, mengungguli Allah, maka sebaiknya kamu menjaga diri. Ya, takun nar tuh menjaga diri, jangan sampai kamu dua pilihan, kamu menjadi bahan bakar atau kamu yang dibakar. Dua-duanya juga bermasalah. Mau di dalam neraka itu apakah kamu menjadi bahan bakarnya atau kamu yang dibakar? Uiddat lil kafirin. Saya kira wallahu a'lam bishawab. Itu saja hadiahnya malam ini, nggak panjang-panjang. Masih cukup waktu untuk pendalaman mangga. Saya akan menikmati air teh ini, saudara.
Bapak yang hormat, baik yang berada di masjid maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing, dipersilahkan kalau ada tanggapan. Sengaja hanya 2 ayat dengan uraian yang agak ringkas. Silakan Pak Teo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau tadi sudah disebutkan Al-Quran itu ada 5 ya, 5 Iya. Pak. Kalau saya pernah dengar salah satunya adalah Al-Quran itu adalah asyifa. Asyifa. Obat penyembuh. Nah, ini bisa tolong jelaskan nggak? Istilah itu sering banyak diucapkan oleh orang bahwa Al-Quran itu adalah asyifa. Nah, yang dimaksud itu apa, Prof? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, saya akan menanyakan kembali itu Pak, yang 5 tadi. Mana boleh kita jangan, saya akan mengembalikan. Mana? Yang awal tadi. Saya jadi kira nanti dia. Nah, ini udah 3 menit. Nah, ini nih Pak. Coba lihat. Yang 5 ini definisi Al-Quran, Pak. Jadi kalimatnya kalau disusun begini. Tadi kan Bapak minta, saya akan susun. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan ke Muhammad SAW, termaktub di dalam mushaf, sampai kepada kita dengan mutawatir, membacanya beribadah, dan merupakan mukjizat walaupun hanya 1 surah. Nah ini namanya pengertian Al-Quran. Gitu. Sedangkan yang Bapak tanyakan bukan pengertian Al-Quran. Bisa 2. 1, nama-nama Al-Quran. 2, kandungan Al-Quran. Nama Al-Quran itu ada namanya yang umum, Alkitab. Itu karena Al-Quran tertulis. Kitab itu kataba, itu artinya mencatat, menulis, menggoreskan. Yang paling dasar itu menggoreskan, lalu mencatat, menulis. Karena Al-Quran tertulis di dalam mushaf. Yang kedua, Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu dilihat dari fungsinya. Furqan artinya pembeda, yang memisahkan. Siang, malam dipisahkan. Salah, benar dipisahkan. Itu Al-Furqan. Al-Quran juga disebut dengan An-Nur. Karena Al-Quran membawa cahaya. Seperti cahaya matahari menyinari langit dan bumi, cahaya Al-Quran menyinari akal dan kalbu. Gitu. Lalu Al-Quran juga disebut Asyifa. Karena Al-Quran bisa menyembuhkan yang sakit. Orang kufur itu sebutnya orang sakit. Orang musyrik itu orang sakit. Orang munafik itu orang sakit. Sekarang dengan memeluk Islam itu hilang penyakit hati. Nah, gitu. Tapi juga bukan hanya penyakit berat seperti kufur, syirik dan munafik, penyakit fisik pun bisa sembuh karena fisik itu tergantung kepada rasa, tergantung kepada rohani, tergantung kepada pikiran. Kalau pikiran tenang, pikiran damai, pikiran tertib, maka detak jantung teratur. Detak jantung teratur, pencernaan teratur, itu hidupnya normal. Normalisasi itu bagian daripada sehat, seimbang. Gitu Pak penjelasannya. Jadi artinya kalau ada istilah Al-Quran Asyifa, nggak juga bisa dikatakan itu keliru gitu ya? Nggak keliru artinya ya kalau dikatakan Al-Quran Asyifa. Nggak salah, benar. Jadi itu firman Allah. Syifa'un lima fis sudur, menyembuhkan penyakit dalam hati. Cuma penyakitnya jangan hanya ditarik ke fisik, penyakit manusia yang lengkap, menyeluruh, komprehensif. Gitu. Ya, terima kasih Prof. Kalau ahli-ahli pengobatan alternatif, seakan-akan obat itu hanya obat penyakit-penyakit fisik,
Padahal yang dimaksud Al-Quran itu penyakit keyakinan, penyakit hati, penyakit sosial, penyakit pribadi, totalitas penyakit disembuhkan dengan Al-Quran. Gitu. Sementara para ahli pengobatan alternatif dipersempit. Al-Quran menjadi sifatnya untuk penyakit fisik. Kan keluasan Al-Quran jadi tidak tergambar. Distorsi namanya. Gitu Pak. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, perihal seperti Al-Quran merupakan asyifa yang tadi Pak Theo bilang juga. Tapi di dalam ada hadis juga dan pernah di kejadian zaman Nabi yang kepatok ular terus dibacain Al-Fatihah terus jadi sembuh gitu Pak. Prof gitu. Salah satu ada tuh dalam kejadian secara realnya gitu. Dan juga satu lagi yang di Al-Fatihah yang dibacakan di gelas yang itu, di gelas air putih yang itu, dia diagonalnya jadi beraturan, apa namanya itu? Iya, iya. The power of water. Ya, itu Pak. Jadi dan itu jadi menyembuhkan memang dia untuk Iya. saya. Mungkin itu, Prof. Nah, itu yang disebutkan bahwa Al-Quran itu lengkap. Aspek fisik, iya. Aspek rasionalitas, iya. Aspek emosi, iya. Aspek spiritual, iya. Gitu. Jadi maksud saya itu jangan hanya dijelaskan dari aspek fisik saja. Gitu. Itu maksud saya tadi. Sekarang penjelasannya mengapa bacaan Al-Quran itu gini, Pak. Ketika seorang baca Al-Quran, itu powernya beda-beda, Pak. Karena power itu datang satu dari hati yang dekat dengan Allah. Semakin orang dekat dengan Allah karena zikir, karena doa, karena sholat, karena amal sosialnya banyak. Lalu orang itu ikhlas dengan segala amalnya itu, maka kata-katanya jadi power. Kenapa power? Dia dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Dia dekat dengan Allah. Ketika berdoa, jarak antara dirinya dengan Tuhan dekat, pendek, dikabulkan. Ketika dia mendekat dengan penghayatan, dia mendekat dengan perasaan, dia mendekat dengan totalitas dirinya. Ketika mengucap, ucapannya tidak pernah dominan kebohongannya, lebih banyak lurusnya, lebih banyak benarnya. Maka begitu baca Al-Quran, itu energi yang dihasilkan dari bacaannya lebih besar. Inilah sebabnya mengapa orang datang kepada ulama. Datang, ya Rasul, mohon didoakan kami. Rasul baca ayat, sembuh. Karena faktor yang membaca dekat dengan Allah, yang menyembuhkan Allah. Yang menyembuhkan Allah, yang memohonnya dekat dengan Allah. Dekat karena kesolehannya, karena ketakwaannya. Gitu. Nah, itu kira-kira satu. Jadi bacaan yang sama, powernya beda-beda. Mungkin kalau Pak Asep yang baca, ya itu powernya rendah. Karena kualitas
kehusuan, kualitas keikhlasan, keyakinan, ya manusia kontemporer begini, gitu. Tapi apakah tidak diterima? Makanya doa itu ada sesi kalau yang berdoa kemudian berjamaah bareng dimungkinkan ada power seperti yang terjadi zaman Nabi Musa. Nabi Musa mengumpulkan 70 orang, lalu kemudian berdoa, lalu dikabulkan. Bertanya Nabi Musa, ya Allah, doa siapa di antara kami yang terima? Ternyata bukan doa orang dewasa, doa anak kecil yang tulus. Gabung di antara jamaah itu. Gitu. Nah, sekarang kedua, ada penelitian relasi antara kata dengan air. The power of water itu kekuatan air. Jadi air kan memiliki, dulu saya masih belajar itu ada kohesi ya, air itu yang ada yang padat, ada yang bisa bercerai, ada yang jauh gitu unsur-unsur itu. Nah, pertama kepada air itu diucapkan kata-kata marah, kata-kata energi negatif lah, kata marah, maka si satuan-satuannya itu apa saya lupa namanya, itu berantakan posisinya. Tapi ketika dibacakan kalimat yang santun, kalimat yang lembut, itu menyatu kohesi. Apalagi kalau Al-Quran dibacakan. Wallahu a'lam. Gitu. Tapi yang paling penting adalah Al-Quran dibaca dengan suara yang bisa didengar oleh kita sendiri. Nah, itu. Dan mungkin kita diusahakan saat berdoa punya wudhu. Saat berdoa menghadap kiblat. Mengapa menghadap kiblat? Untuk lebih bersih, lebih dekat dengan Allah, supaya power dari doa kita lebih besar, sehingga peluang untuk dikabulkan oleh Allah terbuka lebih besar. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab Pak. Ada komentar saya? Gimana lagi? Bapak yang terhormat, yang mengikuti dari rumah dipersilakan. Saya ingin menyapa, sudah cukup lama, Pak Asril. Assalamualaikum Pak Asril. Pak Edi, Ibu Tisnayanti, silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Kalau Pak Muhtar ada di sini, ada di mana-mana ini kelihatannya, di masjid ada, berhadapan dengan kami, tapi di layar juga ada ini. Assalamualaikum. Oh, monggo Pak Momo jenengan. Nyambung Pak Prof. Nggih, monggo. Tadi ada cerita Nabi Musa 70 jemaahnya berdoa dikabulkan. Ya nggih. Nggak apa-apa, mendekat ke sini juga lebih bagus. Saya lebih mudah mendengar. Masuk Pak. Ada di surat, saya nggak tahu surat, lupa suratnya. Pada saat Nabi Sulaiman bikin tender untuk mindahin. Nabi Sulaiman Bikin tender. Iya, tender untuk Di sidang kabinetnya. Iya. Mindahin singgasana Ratu Balkis. Oh, iya. Antara dua golongan, satu umat manusia, satu umat jin. Iya. Di situ ada politik identitas yang didorong. Pauli, saya bisa pinjam Al-Quran? Itu apa tuh? Ada politik identitas. Kalau soal kecepatan mirip-mirip. Sebelum berangkat pangkat, si jin ibrit bisa nyampe. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, belum masuk berkedip udah nyampe. Maka yang dipilih adalah dari sahabat Nabi Sulaiman. Iya. Disebutkan gitu, kalau menurut para ulama itu namanya karomah.
Ya, lanjut. Nah, pertanyaannya, pada saat kita membaca Al-Quran, untuk bisa sampai setingkat karomah, itu apa yang surat mana atau zikir apa yang harus dibaca? Karena itu sahabatnya Nabi, artinya dia bukan seorang Nabi, Ya, tapi bisa mencapai selevelnya tertinggi lah, karomah yang tertinggi. Nah, kita kan sekarang lagi diskus soal keunggulan Al-Quran. ya. Ya kalau boleh sharing Pak Pros, zikirnya yang mana dari Al-Quran atau surat yang mana yang harus dibaca untuk bisa mendapatkan karomah seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan Bapak, ini banyak. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin membacakan ayat yang menggambarkan tadi, supaya terasa kita sedang kuliah Al-Quran. Bapak dan Ibu bisa membuka surat An-Naml. Nah, saya ajak Bapak Ibu membuka surat An-Naml, surat ke-27, ayat 38 sampai dengan 38, 39, 40. Akan saya pandu. Silahkan, boleh Al-Quran manual, boleh Al-Quran digital. Surat ke-27, ayat 38. Nah, ini. Bismillah. Qala ya ayyuhal mala'u. Nabi Sulaiman bersabda, wahai para pembesar, ayyukum, siapa di antara kamu sekalian, ya'tini bi arsyiha, yang bisa mendatangkan tentang singgasana Ratu Balqis, qabla ayatuni, sebelum mereka datang kepadaku berserah diri. Ratu Balqis, Nabi Sulaiman sudah tahu Ratu Balqis sedang perjalanan. Ratu Balqis itu posisi kerajaannya ada di selatan, di Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman berada di Yerusalem. Itu posisinya utara selatan dalam geografi Asia Barat. Itu. Yang pertama mengajukan kesanggupan jin, namanya Ifrit. Qala Ifritum minal jinni. Berkatalah si Ifrit, si Ifrit minal jinni, dari kalangan jin. Ana ati kabihi, saya sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu qabla antaku min maqamik, sebelum engkau mengubah posisi. Tuh, sebelum engkau dari duduk jadi berdiri. Wa inni alaihi, dan sesungguhnya aku untuk melakukan pekerjaan itu laqawiyun, aku sanggup. Amin. Aku punya integritas. Amin itu dapat dipercaya. Tapi Nabi Sulaiman nggak langsung setuju dengan Ifrit. Sekarang ayat berikutnya yang menawarkan qala ladzi indahu ilmun min kitab. Berkata seorang yang memiliki pengetahuan tentang kitab Allah. Nah, ini sahabat Nabi Sulaiman yang beriman. Menurut ahli tafsir, nama sahabat itu namanya Ashab bin Barhoya. Ini Ashab, bukan Asep. Ashab bin Barhoya. Gitu. Dia seorang yang beriman, mendalami kitab suci, mengamalkan. Dia mengatakan, wah ini, in ana atika bi qabla ayatad ilai kitarku. Aku sanggup mendatangkan, memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berkedip. Mana yang lebih cepat? Sebelum mengubah posisi duduk atau berkedip? Kedip itu kan kita berapa gerakan refleks yang lebih cepat. Nah, Nabi Sulaiman tidak mengikuti saran si Ifrit. Karena Ifrit itu menggunakan black magic.
Nabi Sulaiman mengikuti Ashab bin Barhoya karena dia berpegang kepada kitab Allah. Kalau dia punya power, disebutnya itu bukan black tapi white. Ternyata betul, falamma ra'ahu mustaqiran indah. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu sudah di depan mata, ada di istana Nabi Sulaiman. Singgasana Ratu Balkis itu ada atas doa yang dilakukan oleh Ashab bin Barhoya. Nabi Sulaiman memberikan pandangan yang penuh makna. Qala hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhan kepadaku. Liyabluwani, dengan keadaan ini Tuhan ingin menguji aku. Ashkuru, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur? Am akur, atau aku lebih arogan, lebih sombong, lebih merasa full power tanpa Tuhan? Gitu. Nah, itu dulu gambarannya. Sekarang saya akan masuk, apa itu karomah? Jadi harus didefinisikan dulu, Pak. Nanti kuliahkan sih subuh di masjid ini. Karomah itu artinya satu, kaf, ro, mim. Kaf, ro, mim. Karo, tapi ada alifnya tambahan. Satu artinya penghargaan. Dua artinya penghormatan. Bisa juga jadi penghargaan, penghormatan, kemuliaan. Penghargaan, penghormatan, kemuliaan. Jadi itu merupakan apresiasi. Jadi Allah memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan, penghormatan, dan kemuliaan. Kepada siapa? Kepada orang yang dekat dengan Allah, sahabat Allah, kekasih Allah, yaitu waliullah. Dekat dengan Allah, sahabat Allah, kekasih Allah. Jadi karomah itu diberikan kepada wali. Tapi bukan wali kota, bukan wali murid, bukan wali mahasiswa, bukan wali amanah. Sekarang di kampus ada namanya wali amanah, bukan. Tapi waliullah. Itu. Nah, jadi gimana ingin mendapatkannya? Ingin mendapatkannya, Pak, tidak bisa dicari karomah itu. Ibn Taimiyah rahimahullah berapa? Faisa talabul karomah. Tidak bisa kamu cari karomah. Karomah itu kan dari Allah, hadiah, apresiasi. Nggak bisa. Orang cari karomah tuh nanti dapatnya istidraj. Itu dunia pendukunan, itu black magic. Nggak bisa dicari. Jadi gimana dong caranya ingin dapat karomah? Bukan nyari karomah, kamu istiqomah. Gitu. Jadi kamu jangan cari karomah, tunjukkan dulu prestasi yang gemilang. Nanti Allah berikan apresiasi. Jadi kalau ditanya istiqomah, istiqomah apa? Nah, istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak, istiqomah dalam tobat, istiqomah dalam khusyuk, istiqomah dalam ikhlas. Istiqomah itu apa? Konsisten, ajeg. Itu. Ajeg. Dan bukan tujuan. Tidak ada perintah ibadah untuk cari karomah, tidak ada. Tujuan itu ingin dapat ridho Allah, ingin dapat ampunan Allah. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan cobalah kamu beribadah supaya kamu dapat karomah. Tidak ada. Nah, di sini para pengamat tasawuf sering keliru. Karomah jadi tujuan, karomah jadi target, karomah jadi sasaran. Nah, ente bukan karomah itu. Pseudo karomah, karomah palsu. Nih, syekh-syekh tarekat itu sering diliputi oleh karomah-karomah yang diciptakan oleh murid.
seakan-akan besar, akbar, versi murid. Itu. Jadi gimana? Karomah itu dibagi dua. Ada yang fisik. Nah, apa yang dilakukan oleh Ashabun itu namanya karomah hissiyah. Tapi bukan itu yang diharapkan terjadi. Karomah ma'nawiyah. Karomah ma'nawiyah orang semakin dekat dengan Allah, tapi tidak kelihatan sombong, tetap biasa saja, santai saja, rileks saja, low profile saja. Padahal sebetulnya amalnya meningkat, berkembang. Tapi di depan orang banyak, biasa-biasa aja. Nah, itu baru karomah. Karomah itu bisa dekat dengan Allah sampai kepada tingkat puncak, tapi seakan-akan di bawah saja, nyantai saja, profil. Kan susah kayak gitu, Pak. Orang lebih sedikit merasa hebat. Itu mah setan. Ketipu. Bukan dunia tasawuf beneran, itu dunia tasawuf pseudo itu palsu. Gitu. Abal-abal bahasa lainnya. Gitu. Jadi karomah seperti itu gambarannya. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Asal orang biasanya doanya dikabulkan. Gitu. Doanya mustajabah. Tapi hati-hati juga, sebab nanti publik akan segera menganggap orang besar, mengkultuskan. Hati-hati juga, dikultuskan tuh dianggap orang suci. Itu variabel yang sangat, hal yang sangat dihindari dalam dunia tasawuf yang benar. Begitu ya? Cukup memadai ya? Oh, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, silakan. Kalau nggak keberatan bisa ditunjukkan dulu slide-nya tadi, Pak. Agak lupa saya tadi sedikit. Biasanya bisa ingat slide-nya, kalau bisa ditunjukkan. Ada yang 5 tadi, Al-Quran tadi itu. Yang 5 tadi? Iya. Pengertian Al-Quran. Pak Wali, punten Wali, bisa bantu saya? Tuh, yang ditanya. Yang bahasa Indonesia saja. Ada supaya nggak lupa-lupa kalam. Ya. Yang kelima kan ijah tadi ya. Yang kelima kan mukjizat ijah itu. Boleh akan membantunya. Yang bahasa Indonesia aja lah, Pak. Ya, ya. Mau bahasa Arab juga boleh. Itu susah juga. Ada tadi kan yang 5. Supaya ya. Ada 5 belum? Kalam, kemudian dalam mushaf, mutawatir, dan bernilai ibadah. Kemudian baru mukjizat ya, Prof. Ini sebagai pelajaran saja bagi saya, Prof. Mungkin untuk dibedakan, setahu saya kan dalam pelajaran-pelajaran yang saya terima itu, bahwa turunnya Al-Quran ini itu adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau yang kelima ini merupakan mukjizat walaupun hanya 1 surah, ini adalah substansi dari ayat-ayat Al-Quran. Apakah itu maksudnya ya, Prof ya? Substansi dari ayat-ayat Al-Quran yang akan menjadi mukjizat bagi pembacanya atau yang memaknainya. Nah, ini mungkin bisa nanti Prof sampaikan. Kalau itu maksudnya dengan membaca Al-Quran memahami akan menjadikan mukjizat bagi yang membacanya, ya ini yang pertanyaan selanjutnya. Sebetulnya kan mukjizat itu tidak ada lagi. Kalau tidak salah saya, kalau mukjizat itu kan turunnya kepada Rasul. Begitu Prof ya. Jadi mukjizat yang dimaksud ini adalah substansi ayatnya tadi yang merupakan mukjizat tadi. Kemudian yang kedua, dari lima
pengertian Al-Quran tadi. Yang kelima ini merupakan mukjizat ini kalau pandangan saya tadi waktu Prof sampaikan, ini adalah hal yang tidak gampang kita untuk memaknainya. Maksud saya, mungkin kalau kita membaca Al-Quran dengan niat bernilai ibadah saja, mungkin itu lebih memudahkan kita untuk melaksanakannya atau mengamalkannya dalam membacanya. Tapi kalau merupakan mukjizat ini, ada pengetahuan khusus yang kita harus punyai sehingga kita dapat untuk menangkap dalam 3 hal tadi. Slide selanjutnya mengungguli, kalau tidak salah bisa Pak, 3 slide tadi, ijah tadi. Yang pengertian ijah tadi, kalau kita masuk mengungguli, ya, menaklukkan dan melemahkan. Artinya, orang-orang tertentu yang bisa untuk dapat melakukan ijah ini atau mukjizat ini. Itu yang nanti mungkin masih belum saya pahami dengan kuat itu, Prof. Jadi maksud saya, tidak akan sembarang orang bisa untuk dapat menikmati atau memahami, atau kalau ini substansinya ada di Al-Quran, untuk menjelaskan ke orang lain, atau untuk dalam melakukan diskusi atau debatable lah terhadap segala sesuatu, supaya dia bisa meyakini bahwa Al-Quran itu ya unggul, atau bisa dia melemahkan yang lain, atau pengertian yang 3 ini. Itu tidak akan mungkin sembarang orang, gitu maksud saya. Sehingga dari pengertian Al-Quran kalam, kemudian musaf, mutawitir, kemudian sampai kepada menjadi ibadah, ya mungkin 1-4 kita bisa melaksanakannya lah, kira-kira begitu, Prof, atau bisa memahaminya. Tapi kondisi ijah yang Prof maksudkan ini tidak sembarang orang untuk melakukan pentahapan yang seperti itu. Jadi mungkin kira-kira kiatnya bagaimana ini kita, Prof, supaya untuk tingkatan-tingkatan kita ini, apakah ini ada nilai arti pengamalan atau tingkat kita memahami, atau mungkin ada dampak nilai pahala yang lebih jika kita sampai kepada tahap ijah ini. Ini perlu juga kita tahu, sehingga ya kita membaca Al-Quran itu kita sering dapat pahalanya, ada nilai urutnya sekian pahalanya, atau 10 kebaikan, begitulah anunya. Tapi kalau untuk yang ijah ini mungkin nilainya beda lagi. Dan kita itu sampai pada posisi yang mana? Karena saya kadang-kadang kalau berdebat sama orang-orang yang butuh kita, karena kita tahu di Al-Quran itu bisa menggagalkan atau mengungguli apa statementnya mereka, ya kita sendiri tidak mampu untuk menyampaikannya dengan baik. Teringat ada, terkatakan tidak mampu, kan begitu. Jadi mungkin itu, Prof, supaya kita betul-betul paham ijah yang dimaksudnya adalah hal yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari, dan ada kekhususan ijah yang mana yang ya minimal kita ya harus paham. Jangan sampai ijah-ijah yang dimaksud tadi kita tidak paham, gitu kan, Prof, ya. Mungkin ijah-ijah yang mana yang Prof maksud, supaya seminimal muslim itu ya tahulah ijah itu. Jangan sampai ijah yang model begitu tidak tahu, sehingga kita di dalam pergaulan, dalam sosial, untuk menyampaikan ijah yang unggul tadi, yang bisa menakluk dan melemahkan tadi, kita tidak ada tahu satupun, kan susah juga. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Gini, Pak. Yang pertama, sebagai orang muslim, orang beriman, kita beriman Al-Quran itu kalam. Itu dasar. Yang lain nomor 1. Jadi kita yakin, yang pertama iman itu percaya. Tapi kalau kepercayaannya kuat, kokoh,
kokoh bergeser jadi keyakinan. Gitu. Kalau imannya tipis, iman hanya bermakna kepercayaan, percaya. Tapi kalau iman ditopang dengan ilmu, dengan kajian, dengan wawasan, dengan pendalaman, maka bergeser jadi yukin. Dalam Al-Quran itu Bapak temukan nanti ada yu'minun, beriman secara umum, ada yukinun, meyakini. Contoh kita dalam surat Al-Baqarah kita hafal wabil akhirati hum yukinun, dan terhadap akhirat mereka meyakini. Artinya itu yakin itu iman yang tebal, iman yang kuat, iman yang kokoh sampai tingkat yakin. Jadi nomor satu, kita yakin Al-Quran kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu nomor satu. Setelah itu yakin Quran di depan saya ini, Quran ini konkretnya nih di depan saya pegang Quran. Ini Quran tidak ada perubahan, tidak ada keraguan. Ini yang dibacakan oleh Jibril, ini yang didengar oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menirukan ucapan Jibril, diajarkan dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Jadi jangan meragukan, karena orang-orang Barat, orientalis dan murid-muridnya termasuk di kampus ini meragukan ini, keotentikan ini. Jadi setelah kita beriman kalam Allah, ini yang di depan kita itu sama nggak sih dengan yang dibacakan Jibril? Sama nggak sih yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat? Jawabannya sama, yakin, karena tidak terjadi penyimpangan. Itu disebut dengan mutawatir tadi. Itu dulu, kokoh kan tuh? Jadi kita yakin ini kalam Allah, diturunkan Nabi Muhammad, Quran yang sampai ke tangan kita, tidak ada penyimpangan, tidak ada pengurangan, tidak ada penyembunyian, tidak ada distorsi, tidak ada editing, tidak ada yang dibuang, sama sebangun total seperti yang dibacakan Jibril ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dibacakan kepada para sahabat. Itu dulu. Setelah itu dibaca. Karena membacanya bernilai minimal baca saja, seperti bapak-bapak di sini kan punya kebiasaan membaca. Saya tahu di sini ada suka diumumkan oleh Pak Wahono, ini yang baca Quran berapa. Udah itu langsungkan, sudah. Begitu. Lalu setelah itu yakin secara global bahwa Al-Quran ini turun mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup segitu. Udah mantap itu. Dengan begitu kita beriman kepada Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat ampunan, dapat keridhaan, cukup memadai. Itu sudah cukup. Nah, lalu bagaimana detail-detailnya? Uraian tadi tentang bahasa, tentang sains, tentang gaibah, itulah maka Al-Quran di antara kita ini, di antara kaum muslimin, Al-Quran meminta, coba buka surat At-Taubah ayat 122. Bahwa di antara kaum muslim itu ada yang mendalami agama. Mohon Pak Uli bacakan terjemahnya. At-Taubah. At-Taubah itu surat ke-9 ayat 122. Jangan semuanya belajar fisika, jangan semuanya belajar matematika, jangan semuanya belajar ilmu politik. Di antara umat muslim itu harus ada sekelompok kecil yang mendalami agama. Nah, ini yang menjadi kelompok ekselensi di bidang Al-Quran. Gitu Pak. Bacakan ayatnya dulu. Bukan saya yang minta, Allah. Silakan Pak. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam penerapan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi nggak usah semuanya jadi tentara, nggak semuanya menjadi prajurit, nggak semuanya menjadi ahli di bidang perang. Mengapa tidak ada satu golongan dari setiap komunitas-komunitas itu liyatafaqahu fiddin, yang mendalami agama, lalu menyampaikan kepada umat. Nah, inilah kelompok yang faqih namanya.
Fakih itu yang paham, yang mendalam, disebut juga ulama. Inilah yang nanti bisa merinci mukjizat secara detail. Umat percaya karena dia punya integritas. Kalau begitu, maka harus didistribusikan dalam bentuk pendidikan. Mungkin tingkat SD ajarkan sama, tingkat SMP sama, tingkat SMA sama. Begitu kuliah, ada yang mengalami seperti itu, ini bidangnya kedokteran, ini fisika, ini kimia, ini biologi, perlu semua itu. Ini matematik, ini ekonomi, ini sastra, ini budaya, hukum, semua. Tapi itu semuanya harus ditarik ke satu titik. Iqomatuddin, ujungnya untuk mengharumkan Islam. Dengan kedokteran, dengan fisika, dengan kimia. Namanya iqomatuddin. Tapi ada yang mendalami bahasa Arab, mendalami sejarah, mendalami fikih, mendalami akidah, mendalami akhlak, mendalami mendalami Al-Quran. Nah, ini namanya faqih. Tapakuh. Jadi nanti yang akan menguraikan rinciannya itu ini faqih ini. Yang disebut rosihina fil ilmi, mendalam ilmunya tentang Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran meminta umat ini punya spesialis, punya distribusi, punya pembagian. Jangan satu bidang saja. Supaya maju. Tidak ada kemajuan kalau ahlinya cuma satu saja. Bukan maju itu mah. Monolitik namanya. Masyarakat. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Nah, yang tadi saya uraikan itu sudah bagian kompetensinya faqih atau ulama. Kita nyebutnya ulama, padahal kita nyebutnya faqih. Saya kira demikian. Mudah-mudahan terjawab. Cukup? Kalau sudah tidak ada, boleh? Harus menanya nih, Pak. Iya, ini kebetulan subuh ini, besok subuh, saya di Masjid Al-Muhajirin Depok, lalu besok pagi wisuda. Wisuda itu satu sisi saya ikut prosesi, lulusan yang kedua, betul anak kami nomor 4 termasuk yang wisudawan gitu. Ini anak nomor 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Ya Pak Ustadz, kalau dalam kehidupan memang kita harus yakin dengan Al-Quran, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalaupun kita ada masalah, kadang dalam pemikiran pertama kita adalah dunia dulu, bukan Allah dulu. Kalau kita pikiran Allah dulu, pasti dunia akan dapat. Misalnya kalau kita lagi menerima suatu keburukan, ya, yang kita keluhkan akan kita takut. Misalnya kita melakukan sesuatu, kita akan takut ya hukuman dari negara, kan segalanya. Tapi bukan karena Allah kita melakukan sesuatu. Kalau kita karena Allah, kita kan nggak akan jadi melakukan sesuatu, kita akan menghindar atau kita akan berbuat sesuatu yang lebih baik. Tapi karena kita hukum dunia kita pertimbangkan dulu, barulah setelah sadar baru kita ingat Allah. Apakah dalam keadaan meninggalkan saat itu kita lupa dengan Allah? Apa kita termasuk juga syirik? Walaupun sekejap itu, dan itu pasti sering kita lakukan. Ya, bukan hanya hal-hal yang kecil aja pun. Kita sakit pun juga, kita merasa kalau ada obatnya, kita pasti kita minum obat. Ada obat, kita minum obat. Tapi apakah ingat kita dikasih sakit itu? Kita harus minta doakan Allah, tapi kita cuma minum obat aja kan, kita telan aja lah, jangan pusing lah yang sakitnya kecil. Baru kalau kita kepentok dengan sakitnya, yang tidak ada obatnya, baru kita ingat Allah. Di situ kebanyakan manusia ya. Mungkin itu juga saya alami diri saya sendiri. Saya nggak ngatakan siapa-siapa, saya ngalamin diri saya sendiri. Nah, apakah itu juga termasuk syirik? Karena kita lupa dengan Allah walaupun semasa sejenak. Ya ini kan konsep tasawuf juga Pak. Ya, konsep la ilaha illallah di situ kan. Saya yakin bahwa kalau manusia ingat dalam segala suatu tindakan, pertama kali dia ingat Allah, pasti akan melakukan perbuatan yang hasilnya baik. Tapi karena kita ingatnya dunia, walaupun kita cari keuntungan, kita berusaha, nah kita ingat dunia dulu bukan karena Allah. Bagaimana kita cari untung sebesar-besarnya.
Kalau kita ingat Allah, hasilnya pasti baik semua. Kita berkeluarga juga kalau ingat pertama kali Allah pasti akan baik semua. Tapi nah ini saya cuma menanyakan, melupakan segera itu apa termasuk syirik? Apa dia karena sering nih Pak kita lakukan, sering baru kita setelah mentok kita baru ingat Allah di situ. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih Pak Arif. Begini, manusia itu memiliki inti. Apa inti? Nah, kalau saya memahami dari Al-Quran, inti itu kesadaran. Dalam surat Ali Imran ayat 79, kesadaran yang inti itu adalah ketika manusia itu menjadi kunu robbaniyin. Kamu menjadi pribadi yang berorientasi sama Rob. Rob itu menjadi berada di sentral, inti kesadarannya tentang Tuhan, tentang Rob. Sementara yang kita sering Rob itu Allah, sering margin, pinggir. Padahal seharusnya sentral, inti, kunu robbaniyin. Jadilah kamu pribadi-pribadi yang tergantung sama Rob. Menyadari rububiyah, dekat dengan Rob, tergantung kepada Rob. Rob menjadi inti, menjadi substansi, kesadaran pokok. Nah, itu tidak mudah. Itu menjadi inti kepribadian Muslim. Sayyidina Ali mengatakan, ana robbaniyu halihil ummah. Aku diantara umat yang berorientasi kepada Rob. Karena itu Sayyidina Ali begitu menjadi khalifah, baru 3 hari dari khalifah langsung pecat gubernur yang korup. Saat kata orang, kenapa tidak taktik, konsolidasi dulu kek? Langsung aja pecat. Kata Ali, saya tidak tahu apakah saya masih punya umur besok hari. Dan ini di depan mata, ini pejabat korup. Pecat, pecat, pecat. Ganti yang jujur, ganti yang jujur. Akhirnya banyak musuhnya Ali. Para politisi menyarankan, kenapa tidak tenang dulu Pak Khalifah? Gitu. Tenang dulu lah. Jangan main pecat aja dulu, ganti dulu. Kata Ali, saya takut sama Rob beberapa hari sebelum saya. Kan saya punya kekuasaan. Saya pegang komando. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka saya kalau melihat ada pejabat korup, saya pecat, pecat, pecat. Ganti. Dampaknya sekali banyak musuhnya. Tidak apa-apa. Itu. Jadi nggak taktis. Itu. Nah sekarang mungkin orang Rob disampingkan karena dialog, karena pragmatis, karena pertimbangan lain. Sayyidina Ali nggak mau, lurus saja. Maka orang lurus sering banyak musuhnya. Gitu. Lurus itu karena dia takut sama Rob, berorientasi sama Rob yang robbaniyin tadi. Sementara yang berkelok-kelok dunianya aman, adaptasi, nanglu, siapa menang melu, gitu. Dan gitu. Lihat perilaku pemimpin kita umumnya adalah pragmatis. Gitu. Pragmatis. Kita kira-kira, kenapa pragmatis? Mengamankan perut, tapi tidak takut sama Allah, gitu. Iya, karena yang diamankannya perut, kursi, yang diamankannya. Karena itu nggak ada idealisme, nggak ada power, nggak ada kekuatan. Ini aja yang dipikirkan. Kalau gitu perbuatannya Tentu saja kita tidak bisa terus-menerus itu memilih pemimpin yang begitu. Dan kita pun akan terbawa karena masyarakat ini paternalistik. Tergantung siapa yang mengarahkan, siapa yang memimpin. Kebanyakan masyarakat itu akan jadi baik kalau dipimpin orang baik. Kebaikannya menjadi hilang karena melihat pemimpinnya juga beri contoh yang tidak benar. Itu pentingnya pemimpin yang harus robbaniyin tuh. Gitu kira-kira. Jadi
Setuju dengan Pak Arif, bagaimana kita jadi pribadi yang prinsipal. Gitu. Apalagi kita mungkin umur-umur kita sudah di atas 60, mau nyari apa lagi deh untuk kehidupan dunia. Tinggal kita memperbaiki bagaimana menghadap Rob dalam keadaan lebih rombaniyin tadi. Gitu kira-kira. Saya kira demikian Pak Arif menutup semua pembicaraan dan itu menjadi inti. Karena Al-Quran minta kunu robba surat Al-Araf Al-Imran 79. Kunu robba nih, jadilah pribadi yang berorientasi kokoh sama Allah sebagai Rob. Allah kan Rob, Ilah, Malik. Demikian Pak Arif. Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang mengikuti kajian ini di masjid maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Saatnya kita berpisah sementara untuk kembali bertemu 2 minggu ke depan insya Allah. Sebelum berpisah, kita akhiri dulu dengan kifarat tadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep.